Ngengat atlas bukan kupu-kupu, dan 3 kisah yang mengubah cara saya melihat sayap di alam. Banyak orang salah paham, setiap melihat serangga bersayap indah langsung disebut kupu-kupu, padahal tidak semuanya kupu-kupu. Di video ini kita akan membahas apa perbedaan kupu-kupu dan ngengat. Mengenal lebih dekat ngengat terbesar di dunia, yaitu ngengat atlas atau yang dikenal sebagai kupu-kupu raksasa, atau juga disebut kupu-kupu malam. Orang-orang sering menyebutnya seperti itu ya, tapi nama aslinya sebenarnya itu ngengat atlas. Mengapa ia diam di siang hari? Mengapa sayapnya memiliki motif segitiga yang bisa tembus pandang? Dan mengapa saat disentuh manusia, ia tidak kabur? Dan setelah itu saya akan bercerita tentang 2 ekor kupu-kupu yang saya temui. Satu lemah dan hanyut di air, satu lagi sayapnya tinggal setengah. Cerita ini bukan hanya tentang serangga, ini tentang bertahan hidup. Pertama, kita luruskan dulu. Ngengat dan kupu-kupu memang masih satu kelompok besar, yaitu Lepidoptera. Tapi keduanya berbeda. Kupu-kupu aktif di siang hari, sedangkan ngengat kebanyakan aktifnya di malam hari. Kupu-kupu saat hinggap melipat sayap ke atas. Ngengat biasanya membuka sayapnya lebar saat diam. Dan ngengat atlas adalah salah satu yang paling luar biasa. Mengapa ngengat atlas diam di siang hari? Ngengat atlas adalah hewan nokturnal, artinya ia aktif di malam hari untuk mencari pasangan berkembang biak. Di siang hari ia diam. Kenapa? Karena siang hari adalah waktu berbahaya, burung aktif berburu. Cahaya terang membuatnya mudah terlihat. Jadi strategi bertahannya adalah diam. Diam bukan berarti dia sudah lemah. Diam adalah strategi. Lalu mengapa sayapnya bermotif segitiga dan bisa tembus pandang? Di tengah sayapnya ada motif seperti segitiga transparan. Jumlahnya ada 4. 2 di sayap atas, 2 di sayap bawah. Motif ini disebut jendela transparan. Lalu apa fungsinya? Bagian transparan itu membuat cahaya bisa menembus, sehingga ketika ia hinggap di daun, warna hijau daun bisa terlihat samar melalui sayapnya. Lihat aja teman-teman, kelihatan kan? Di balik sayapnya ini masih kelihatan tembus pandang daun berwarna hijau. Itulah sebabnya jika diperhatikan, tampak seperti hijau daun di balik sayapnya. Itu bukan kebetulan, itu pertahanan. Mengacaukan penglihatan predator. Burung mengandalkan bentuk siluet untuk mengenali mangsa. Dengan adanya pola segitiga dan bagian transparan itu, bentuk tubuhnya jadi sulit dikenali. Jika diperhatikan lagi, ujung sayap depan ngengat atlas menyerupai kepala ular kecil. Ini bukan tanpa alasan. Banyak predator takut pada ular. Jadi ketika burung mendekat, ia melihat seperti 2 kepala ular kecil. Ini disebut mimikri. Lalu mengapa saat disentuh ia tidak kabur? Ini pertanyaan menarik. Biasanya kupu-kupu saja sulit didekati, tapi ngengat atlas ketika disentuh sering hanya diam. Kenapa? Karena strategi bertahannya bukan terbang cepat. Ia mengandalkan ukuran besar, kamuflase, mimikri. Terbang justru menguras energi. Perlu diketahui, ngengat atlas dewasa tidak makan. Setelah keluar dari kepompong, ia tidak memiliki mulut yang berfungsi. Ia hidup hanya dari cadangan energi saat masih menjadi ulat. Umurnya sangat singkat, sekitar 1-2 minggu saja. Jadi ia hemat energi. Kalau tidak benar-benar terancam, ia memilih diam. Diam adalah pertahanan. Diam adalah penghematan hidup. Sedangkan kupu-kupu ini yang terlihat di video berbeda dengan ngengat atlas yang besar dan kuat. Ini kupu-kupu biasa. Saya melihatnya hanyut di air kecil di ladang. Sayapnya basah, tubuhnya lemah. Saya dekati, tidak terbang, saya sentuh hanya bergerak sedikit. Kenapa bisa begitu? Ada beberapa kemungkinan. 1. Sayap basah. Sayap kupu-kupu dipenuhi sisik halus. Kalau basah, beratnya bertambah. Tidak bisa mengepak, otot sayap melemah. Air saja bisa membuatnya tak berdaya. Kedua, terpapar pestisida. Di sekitar ladang, bahan kimia bisa terbawa angin atau air. Zat kimia bisa melemahkan sistem saraf, mengganggu koordinasi terbang, membuatnya linglung. Ketiga, kemungkinan baru lepas dari serangan predator. Mungkin sebelumnya ia hampir dimangsa burung. Saat dikejar, kupu-kupu bisa kelelahan ekstrem. Jika jatuh ke air dalam kondisi lemah, ia sulit bangkit. 4. Kemungkinan usianya sudah tua. Kupu-kupu tidak hidup lama. Jika sudah mendekati akhir hidup, energinya menurun drastis. Saya angkat perlahan, saya letakkan di daun kering.
Saya letakkan di daun ini. Saya tunggu beberapa menit, tidak ada gerakan besar. Lalu perlahan ia membuka sayap. Matahari membantu mengeringkan. Ia coba mengepak. Sekali gagal, 2 kali goyah. Ketiga kali terbang rendah. Masih bisakah ia hidup? Kalau kerusakannya hanya karena basah, ia bisa selamat. Tapi kalau karena racun atau cedera internal, mungkin hidupnya tidak akan lama. Di alam kita tidak selalu tahu akhir ceritanya. Lalu kupu-kupu yang ini, kupu-kupu bersayap yang sayapnya hanya tinggal setengah. Seekor kupu-kupu hinggap dengan sayap tinggal setengah. Robek, tidak simetris. Apa penyebabnya? 1. Kemungkinan serangan burung yang gagal. Ini paling sering terjadi. Burung menyambar kupu-kupu berhasil kabur, tapi sebagian sayap tertinggal di paruh predator. Ia selamat, tapi tidak utuh. Kedua, kemungkinan laba-laba atau semut. Jika terjebak di jaring laba-laba dan berhasil lolos, sayap bisa rusak parah. Semut juga bisa menggerogoti bagian sayap saat ia lemah. Atau ketiga, cuaca ekstrem. Angin kencang dan hujan deras bisa merobek sayap yang tipis seperti kertas. 4. Cacat saat metamorfosis. Jika saat keluar dari kepompong sayap tidak mengembang sempurna, bentuknya bisa abnormal. Apakah sayapnya bisa tumbuh lagi? Tidak, sayap kupu-kupu tidak bisa pulih. Tidak ada regenerasi. Kalau rusak, selamanya akan rusak. Lalu apakah ia masih bisa hidup? Jika masih bisa terbang meski tidak stabil, ia bisa mencari nektar, bertahan beberapa hari, bahkan mungkin masih sempat berkembang biak. Tapi jika tidak bisa terbang sama sekali, maka hidupnya sangat singkat. Namun yang membuat saya kagum, ia tetap mencoba terbang. Terangkat miring, jatuh lagi, bangkit lagi. Makhluk sekecil itu pun tidak akan menyerah. Ngengat Atlas mengajarkan saya tentang strategi diam. Kupu-kupu lemah mengajarkan tentang kesempatan kedua. Kupu-kupu bersayap setengah mengajarkan tentang bertahan walau tidak sempurna. Di alam tidak ada yang benar-benar aman, tapi setiap makhluk punya caranya sendiri untuk bertahan. Sekarang kalau kita melihat serangga bersayap indah, kita tahu bahwa tidak semuanya kupu-kupu. Ada ngengat Atlas dengan sayap segitiga transparannya, ada kupu-kupu yang rapuh terhadap air, ada yang selamat dari serangan meski kehilangan setengah sayapnya. Alam itu keras, tapi juga penuh pelajaran. Nah, teman-teman, dari cerita hari ini kita belajar, alam itu nggak pernah diam. Setiap daun yang tumbuh liar, setiap hewan yang bergerak pelan, sampai setiap pekerjaan kecil yang kita lakukan di tanah ini, semuanya punya arti dan perannya masing-masing. Kadang yang kelihatan sederhana justru menyimpan pelajaran paling dalam. Jadi sebelum kita menilai atau mengabaikan sesuatu, coba lihat lebih dekat. Karena alam selalu punya cerita untuk orang yang mau memperhatikan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga cerita ini menambah ilmu, menambah rasa syukur, dan bikin kita makin cinta sama alam tempat kita hidup. Begitulah cerita hari ini. Dari alam kita belajar, dari yang liar kita paham, dan dari hal-hal sederhana kita sadar. Ternyata semuanya ada gunanya. Nggak ada ciptaan yang sia-sia, nggak ada kejadian yang tanpa makna. Kalau kita mau melihat lebih dekat dan lebih sabar memperhatikan, selalu ada pelajaran yang kita bawa pulang. Jadi jangan bosan belajar dari alam, karena alam gak pernah berhenti mengajarkan kita tentang kehidupan. Terima kasih sudah setia menonton sampai akhir. Dukung terus supaya kita bisa terus berbagi cerita dan ilmu dari sekitar kita. Salam dari alam, salam lestari.